Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali bertemu dengan seseorang dan kemudian merasa cocok. Ngobrolnya nyambung dan juga rasanya nyaman. Tapi ada orang yang ketika kita bertemu, kita merasa tidak cocok. Pembicaraan yang dimulai akhirnya stop juga. Dan ada rasa kurang nyaman dengan orang yang bersangkutan. Sebetulnya kita bisa merasakan bukan hanya apa yang kelihatan, namun juga yang tidak kelihatan. Tetapi sebetulnya diri kita itu memang sebuah kesatuan. Dan apa yang nampak itu adalah ungkapan yang ada dari dalam. Maka kadang-kadang kita bisa merasa dan kemudian terkonfirmasi dari apa yang kemudian keluar baik melalui kata-kata ataupun ekspresi wajah. Dan kalau di dalam diri kita itu energinya positif, penuh dengan cinta kasih, kemampuan berempati, memahami dan mengerti, terbuka, tenang, maka juga yang keluar adalah ungkapan yang senada. Ekspresi wajah kita ramah, ekspresi wajah kita mengungkapkan keterbukaan untuk menerima siapa saja, dan ketenangan, kedamaian juga memancar. Maka ekspresi fisik, ekspresi wajah sebetulnya merupakan ungkapan apa yang terjadi, proses batin yang ada di dalam. Dan itu berkaitan juga dengan bukan hanya dari penampilan, orang bisa merasakan dan mengerti, tetapi juga muncul dalam berupa kesehatan. Kalau di dalam diri kita itu ada cinta kasih dominan, ada pengampunan, ada kedamaian dan ketenangan, maka dominan juga kita sehat, memancarkan energi positif yang juga bisa memberikan ketenangan. Ujung-ujungnya juga bisa memberikan kesembuhan kepada orang lain. Sebetulnya memang dalam diri kita itu ada sumber-sumber yang bisa membawa kesehatan dan ada juga sumber-sumber yang membawa penyakit. Kalau kita penuh kasih, keikhlasan, pengampunan, kenyamanan, ketenangan, damai sejahtera, maka kemungkinan besar badan kita juga mengungkapkan dan merespon dengan kesegaran, dengan kesehatan, dengan juga antusiasme atau aktivitas yang segar. Namun kalau hati kita, proses batin kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kebencian, sakit hati, merasa tidak dicintai, juga terungkap dalam seluruh ekspresi diri kita. Wajah yang kemudian juga nampak kusut, ekspresi yang tidak segar, dan juga sel-sel yang juga akhirnya tidak sehat. Maka kesehatan bukan hanya masalah fisik, tetapi jauh di dalam ada sumbernya. Karena memang diri kita itu kesatuan antara badan, jiwa, dan roh. Antara jasmani, pikiran, dan juga spiritual. Perlu menjaga keseimbangan, integrasi antara proses batin yang ada di dalam, pikiran yang tenang, dan juga aktivitas jasmani yang saling mendukung. Maka sumber kesehatan sebetulnya ya kita sendiri. Dan itu berarti bahwa kita bisa memilih untuk hidup sehat atau hidup tidak sehat. Bukan hanya dengan olahraga secara fisik, itu bagus sekali. Tetapi juga cara berpikir yang positif dan juga mempunyai hati, proses batin yang juga membawa kesembuhan. Sebetulnya pertumbuhan rohani sangat berkaitan
dengan kesehatan. Bahkan orang-orang yang sungguh kuat dalam hidup rohani, mendalam hidup rohaninya, dia bukan hanya sehat, tetapi bisa menyembuhkan orang lain, membawa kesehatan kepada orang lain. Mengapa? Karena kesehatan dimulai dengan kedamaian hati. Ketika orang yang hidup rohaninya kuat, dia hidup di dalam kedamaian hati, ketenangan, bisa menerima diri apa adanya, bisa mengasihi orang lain dengan tulus, dan juga bisa membawa kedamaian kepada orang lain. Orang yang gelisah, takut, bertemu dengan orang yang hidup rohaninya mendalam, ngobrol sebentar saja merasa damai. Kedamaian dan ketenangan adalah awal kesehatan. Kita bisa membawa damai, membawa kesehatan, membawa kerukunan, membawa pengampunan, membawa cinta kasih, atau sebaliknya. Semua tergantung kita. Tetapi sumbernya ada di dalam diri kita masing-masing. Maka bagus, selain menempuh perjalanan keluar, bertemu dengan banyak orang, mencari sumber-sumber kebahagiaan dari orang, dari binatang, dari apa saja yang ada di luar, perlu juga kita masuk ke dalam diri kita, menemukan kebahagiaan dari dalam diri, dari sumbernya, dari Tuhan sendiri yang selalu ada bersama kita, selalu menemani kita. Karena Tuhan telah menciptakan ruang batin di mana Dia bersemayam di hati kita. Dan itulah yang menentukan jati diri kita yang sebenarnya. Kalau kita bisa berdiam, menemukan kedamaian bersama Tuhan yang ada di ruang batin kita masing-masing, maka itu juga akan memancar keluar. Kita menjadi cahaya yang membawa terang bagi banyak orang. Kita bisa menjadi garam yang memberi rasa di sekitar kita. Sungguh menarik bahwa perjalanan masuk ke dalam ternyata justru menghubungkan kita kepada dunia di sekitar kita. Kita terhubung dan merasa tidak sendirian. Maka perjalanan ke dalam menjadi sangat penting, membantu kita untuk lebih mengenal diri. Mengenal diri sebagai pribadi yang manusiawi dengan segala kelemahan dan kekurangan dan dosanya, tetapi begitu dicintai oleh Tuhan. Bukan untuk tetap tinggal di dalam dosa, tetapi bertumbuh semakin hari, semakin sadar bahwa dicintai begitu besar dan bisa hidup berdasarkan cinta itu, supaya bisa memancarkan kebaikan, cinta, pengampunan, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, kita mempunyai kabar gembira, yaitu bahwa kita dicintai begitu besar oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menyerah, tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia tetap membimbing, tetap menemani, tetap memanggil, supaya kita bisa berjumpa dengannya. Dan tidak jauh tempatnya, ada di hati kita masing-masing. Dan supaya kita bisa berjumpa, mengalami kasih-Nya, kemudian hidup dalam damai sejahtera yang sejati, yang berasal dari Tuhan, dan bisa memancarkan kepada siapa saja yang kita jumpai, yang bertemu dengan kita setiap hari. Semoga kita menjadi cahaya yang menerangi dunia sekitar kita. Dan kita bisa menjadi berkat yang membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Karena kita sendiri telah lebih dahulu mengalaminya. Maka saudara-saudari terkasih, jangan putus harapan, teruslah berusaha, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.